Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Sinau kapal lengkap secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Sambil kapal kita melakukan pengedokan, ya, di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard Gresik, kita belajar bagaimana bila kita membangun suatu kapal, ya, kemudian status kapal yang kita bangun itu, kepemilikan kapalnya itu bagaimana? Apakah sudah menjadi milik pemesan atau bagaimana? Jadi kita katakan pemesan kapal sudah dirancang, ya, kemudian dilakukan keel laying, peletakan lunas, kemudian sampai dibangun sampai posisi 10%, 20%, 50%, 70%, bahkan 99%. Bagaimana status kepemilikan kapalnya? Status kepemilikan kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal status kepemilikan kapal saat pembangunan di galangan kapal. Ini sangat penting bagi para pemesan kapal atau pembeli kapal. Baiklah, kita mulai satu persatu. Kawan-kawan semua, kepemilikan kapal itu pada akhirnya, ya, itu pasti akan diberikan oleh kalangan kepada pembeli atau pemesan kapal, ya. Itu sudah keniscayaan akan diberikan kepada pembeli atau pemesan kapal. At the end itu akan diberikan kepada pembeli atau pemesan kapal. Tentunya tidak bisa diberikan kepemilikan ini sembarang waktu, tidak bisa. Kepemilikan tersebut oleh kalangan kapal biasanya saat kapal diserahkan atau saat pengiriman kapal, ya, atau istilahnya delivery. Jadi pada saat delivery dan kapal sudah selesai dibangun, kemudian dilakukan penyerahan, maka disitulah waktu pemilik kapal atau pemesan kapal bisa berpindah kepemilikannya dari galangan kapal menjadi kepemilikannya adalah pembeli atau pemesan kapal. 2. Bila seluruh pembayaran harga kapal telah dibayar, ya, kapalnya selesai saja belum bisa dibayar, kapalnya dikirim saja belum bisa diganti, maksudnya belum bisa ganti kepemilikan. Namun ada satu klausul lagi, bila seluruh pembayaran harga kapal yang disepakati telah dibayar, itulah baru kepemilikan kapal berpindah dari galangan kapal menjadi ke pembeli kapal atau pemesan kapal. Ini kadang-kadang kita lupa. Saking seriusnya sampai begitu kita memesan ke galangan kapal sudah dianggap itu adalah milik
pembeli atau pemesan. Sebenarnya sesuai klausul beberapa form yang ada di dunia itu tidak boleh ya berpindah ke tangan pembeli kapal atau pemesan kapal. Masalah mungkin timbul selama pembangunan. Ya, ada permasalahan mungkin timbul selama pembangunan kapal. Apa itu deretan tahap demi tahap itu adalah akan timbul permasalahan. Dan mungkin perlu memutuskan siapa yang berhak atas kapal yang dibangun sebagian sebelum selesai. Ya, siapa yang berhak atas kapal yang dibangun masih sebagian. Dengan adanya klausul yang di atas ini, lalu siapa yang memutuskan? Yang memutuskan itu siapa? Apakah pemilik kapal, calon pemilik kapal atau pemesan tidak boleh memutuskan? Ini yang kadang-kadang menjadi dilematis. Orang belum menjadi miliknya pemilik, pemesan kok sudah menjadi memutuskan. Nah, itu semua letaknya di kontrak pembangunan kapal ya. Semuanya tercantum di dalam kontrak pembangunan kapal. Biasanya dalam kontrak pembangunan kapal tersebut menetapkan hak milik atas kapal tetap berada pada galangan sampai pengiriman dan pembayaran harga pembelian kapal. Di dalam kontrak tersebut biasanya menetapkan yang opsi yang pertama ya. Opsi ini yaitu hak milik atas kapal tetap berada pada galangan kapal sampai pengiriman kapal, sampai selesainya penyerahan kapal dan pembayaran harga pembelian kapal. Itu klausul di dalam kontraknya ada yang demikian. Ada yang demikian, hak milik atas kapal akan diberikan kepada pembeli atau pemesan kapal selama galangan pembangunan atau ketika kapal dibangun berdasarkan proses-proses pembangunan. Harga kapal sudah bisa ditetapkan, maka disitulah letaknya hak kepemilikan kapal. Jadi ada dua opsi. Opsi pertama adalah tetap menjadi miliknya galangan, dan opsi kedua menjadi miliknya pemesan. Itu berdasarkan kontrak pembangunan kapal. Nah, dua opsi ini, opsi pertama dan opsi kedua, biasanya ya itu pemilik kapal mencari hal-hal yang menguntungkan. Ya, hal-hal yang lebih menguntungkan. Mana yang lebih menguntungkan? Dibangun dulu ya. Di Samarinda itu dibangun dulu, begitu selesai baru diserahkan. Atau di tempat lain, misalnya di Batam, sudah ada kontrak, sebagian bisa menjadi miliknya pemesan. Bahkan ada di mana Batam atau Sembawang atau di Cigading, Merak, sudah menjadi pemilik kapal ya. Di Surabaya juga demikian, sudah menjadi pemilik kapal dan galangan-galangan yang lain. Opsi-opsi tersebut itu adalah bisa terjadi. Nah, biasanya alternatif kedua itu seringkali
bukan merupakan keuntungan. Jadi kalau pemilik kapal segera untuk menetapkan hak milik atas kapal, itu sebenarnya ternyata belum merupakan keuntungan yang nyata. Ya, itu bukan merupakan keuntungan yang nyata. Nah, sehingga pembeli atau pemesan itu sulit untuk mendapatkan kepemilikan atas kapal yang dibangun masih dalam proses. Ya, sulit itu. Nah, katakan bisa ya jika pembeli berhasil melakukan pembelian pemesanan itu di awal atau sebagian sudah bisa menjadi hak miliknya, maka konsekuensinya pembeli harus menanggung biaya yang cukup besar ya untuk memindahkan kapal. Misalnya tidak selesai di galangan itu, dipindah ke galangan lain, itu tidak mungkin, sulit. Nah, sulit ya, meskipun kapal bisa bergerak, tapi tidak mungkin untuk memindahkan kapal yang hanya selesai sebagian. Jadi biasanya pemilik kapal tidak memindahkan haknya pada saat kapal itu masih belum selesai. Dan pembeli atau pemesan cenderung lebih memilih alternatif yang pertama. Artinya alternatif di mana hak kepemilikan masih ada di tangan galangan kapal pembangun. Ya, galangan kapal pembangun. Dan bila ada kesalahan-kesalahan, prestasi, tidak selesainya kapal itu dibangun, maka pemilik kapal atau pemesan masih mempunyai ada jaminan, yaitu pengembalian uang ya. Jadi dia dikembalikan uang dan dia bisa lepas dari tanggung jawabnya ya, lepas dari tanggung jawab karena haknya masih ada di tangan galangan kapal ya. Sehingga ada galangan kapal yang tidak mau berisiko, sehingga dia membuat satu kontrak-kontrak yang mana bisa membuat resikonya bisa dibagi bersama. Nah, hak kepemilikan dan proses pembangunan kapal ini biasanya juga diasuransikan ya. Biasanya diasuransikan untuk menjamin ya, menjamin agar bila galangan kapal tidak bisa menyelesaikan pembangunan ya, tidak selesai di tengah jalan, maka ada jaminan. Bila mana pemilik kapal nggak mau melanjutkan karena dananya terbatas, nah, maka bisa menjadi jaminan. Asuransi tersebut bisa menjadi jaminan. Itulah rupanya letak dari maksud kepemilikan kapal terhadap asuransi pembangunan kapal. Demikian kawan-kawan semua, sharing singkat kami tentang kepemilikan kapal saat kapal sedang dibangun. Biasanya alternatif yang pertama, yaitu alternatif dibiarkan menjadi kepemilikan oleh galangan, namun galangan juga bisa berbagi sharing risiko kepada pemilik kapal. Dan bahkan ada galangan yang sudah berani menyerahkan kepemilikannya pada pemesan atau pembeli kapal. Hal ini karena risiko biasanya ada di pemilik kapal. Demikian kawan-kawan semua, sharing singkat tentang kepemilikan kapal saat pembangunan kapal di galangan kapal. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua
yang saat ini kapalnya sedang melakukan pengedokan di galang kapal Indonesia Marina Shipyard. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.